Halo, Bu Ikaniel, selamat datang. Terima kasih sudah join pada kami. Pada hari ini kita akan coba untuk menjelaskan terkait dengan MBKM. Apa sih MBKM itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, seperti apa sih implementasinya, cara kerjanya, how to play-nya, main game-nya, ataupun yang lainnya, sehingga bisa mendukung kita sebagai lulusan yang keren dan handal di Universitas Widya Kartika ini. Baik, perkenalkan, saya adalah Julius Hari, saya dosen informatika, dan di sini saya dibantu oleh beberapa rekan dan mitra. Yang pertama adalah rektor kita, Bapak Dr. Filbus Priyosuprobo, ya. STMT. Selamat siang Pak Julius. Wah, terima kasih Pak. Yang kedua adalah rekan kita, Mitra Dudi dari PT ASICS, masih muda, masih ganteng juga, Bapak Andre. Iya, perkenalkan saya Andre Priza Saputra dari PT ASICS Indonesia. Luar biasa. Nah, berikutnya ada juga dosen senior kita yang luar biasa sekali ini, juga praktisi dan pengajar BIM, sekaligus juga sebagai konsultan di building ya, terkait dengan ekologi dan juga struktur bangunan hijau. Mungkin Pak Ari bisa perkenalan sedikit Pak? Ya, saya Ari Bijatmiko. Ya, di sini saya juga sebagai lembaga kerjasama, juga sebagai dosen di arsitektur dan manajemen. Baik. Tak kalah penting yang luar biasa banget. Nah, ini ada Bapak Om Vito Leonardo ini. Ini beliau adalah dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Mandarin, sekaligus juga sebagai praktisi, gitu ya Pak. Mungkin bisa sedikit perkenalan Pak. Halo, selamat siang. Nama saya Om Peter Leonardo di Widya Kartika sebagai Dekan Fakultas Sastra dan Pendidikan Bahasa. Kalau untuk praktisi ada beberapa kegiatan, nanti mungkin setelah itu aja ya Pak. Oke, baik. Tak lupa juga ada dua mahasiswi kita yang luar biasa, yang begitu curious juga tentang MBKM itu apa sih. Yang pertama saya perkenalkan yang cantik ini di ujung sana. Halo. Halo. Ya, siapa nih? Ya, saya Rebecca, angkatan 19, jurusan arsitektur. Wah, dosennya Pak Ari ini kayaknya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ada juga satu lagi, Feli. Ya, halo, namaku Feli, Prodi Manajemen angkatan 19 juga. Baik, luar biasa. Nah, kita akan langsung masuk ke sesi utama, begitu. Terkait dengan MBKM yang ada di UIK ini seperti apa sih sebetulnya ya? Atmosfernya gimana, bentuknya gimana? Mungkin langsung aja kita tanya ke sumbernya ya. Terkait kebijakan, mungkin Pak Priyo bisa menjelaskan sedikit terkait dengan apa proses MBKM yang ada di Universitas Widya Kartika ini. Baik, Pak Julius. Jadi MBKM itu sering kita bicarakan namanya akronim ya. Itu sebuah singkatan sebenarnya, tapi kita mengenalnya juga dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kalau mengacu pada kebijakan pemerintah, sebenarnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu mencanangkan bahwa setidaknya di pasal 18 disampaikan mahasiswa itu punya hak. Mahasiswa itu punya hak. Hak apa? Hak untuk turut mengalami perkembangan pembelajaran ataupun istilahnya pengalaman dalam studinya itu di luar dari prodinya. Ya, jadi ada 20 SKS itu diberikan di luar prodi yang masih di dalam kampus. Itu sebenarnya masih haknya. Ada 60 SKS juga yang diberikan sebagai hak juga untuk para mahasiswa-mahasiswi mengambil di luar dari perguruan tinggi. Nah, bentuknya macam-macam karena bentuk sebagai kemerdekaan juga di dalam studi. Itu apa? Misalnya mau mengambil pertukaran mahasiswa atau mau mengambil kegiatan magang, internship seperti di tempatnya Pak Andre ya, PT ASICS, atau bahkan kerja bareng, melakukan studi independen. Nanti ada pembimbing, itu punya goal, ada produk atau layanan baru yang bisa untuk nantinya punya prestasi secara nasional, atau kegiatan proyek kemanusiaan, KKN tematik, belum lagi penelitian yang nantinya mungkin siapa tahu juga di tempatnya Pak Andre ada research and development ya, ada lembaga penelitiannya, nanti dibimbing oleh dosen pembimbing. Dan jangan lupa juga tadi ada Pak Julius memperkenalkan Pak Peter,
beliau kan juga ada di pendidikan bahasa Mandarin. Para mahasiswa, walaupun itu mungkin prodinya berbeda, boleh juga untuk mengambil macam bentuk kegiatan asistensi mengajar. Nah, itu berarti apa? Menjadi guru, menjadi asistennya pembelajar di luar sana. Nah, itu juga semacam bentuk merdeka belajar. Maka kampusnya harus memfasilitasinya. Kampus itu harus menjadi kampus yang merdeka juga. Kira-kira itu Pak Yuli. Wah, luar biasa ini, menarik sekali. Jadi kampusnya intinya bebas gitu ya Pak ya? Nuansanya harus bebas. Nah, saya jadi kelupaan juga. Tapi sebebas-bebasnya harus siap. Nah, Siap apa nih? Siap sejak mulai semester 5 ke atas. Nah, semester 5 ke atas harus diberikan haknya, baru boleh diberikan haknya. Kenapa kok semester 5? Di saat mahasiswa mungkin sudah terbentuk karakternya, cukup berani untuk menghadapi apa yang menjadi perbedaan dalam sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, makanya khusus untuk Widya Kartika harus juga lulus karakter building. Nah, itu mata kuliah yang benar-benar harus dipersiapkan bagi para mahasiswa. Luar biasa ya. Kayaknya karakter building susah nggak ini ya? Nah, itu Gimana ini? ya itu mungkin tanya ke teman-teman. Iya, gimana ini? Mungkin dari Feli ini susah nggak nih? Lulus nggak di karakter building? Udah lulus. Oh, udah lulus. Belajar apa ini kira-kira di karakter building ini? Belajar banyak hal sih. Belajar tentang kehidupan juga, tentang karakter-karakter kita di kampus. Luar biasa. Ini menarik nih terkait dengan karakter building ataupun juga dengan MBKM. Saya harus menyapa ini dari Mas Andri itu. Di mana ini? Apakah dari PT ASICS ataupun sebagai mitra itu ada gambar tentang MBKM? Mungkin ada gambarnya di mana begitu Pak? Terus terkait juga dengan karakter building yang disampaikan Pak Rektor. Ini kayaknya menjadi poin utama ya. Nah, mungkin gimana tanggapannya ini? Penting nggak ini? Iya, kalau dari kami mungkin kalau di profesionalnya melihat bahwa universitas sudah melihat bahwa mahasiswa diberikan kebebasan untuk mereka belajar tidak cuma di kampus tapi juga di dunia luar, itu menurut saya sangat baik, khususnya buat mahasiswa dan mahasiswinya ya, karena yaitu menurut saya pribadi memang pengembangan diri manusia tidak hanya belajar formal tapi juga belajar yang profesional juga. Syukur-syukur kalau profesional. Nah, kalau dari perusahaan kami, kebetulan kami juga memang sudah cukup lama bekerja sama dengan UIKA ada badan kami namanya Squad ASICS UIKA. Nah, itu kami memang di salah satu pilar kami adalah riset, di mana di situ kami bekerja sama dengan universitas-universitas untuk memberikan tidak cuman membuka pengalaman bagaimana di dunia nyata, khususnya perusahaan kami supply chain integration. Nah, itu kan rantai pasok terintegrasi menggunakan teknologi. Nah, itu sangat bisa kami menunjukkan ke mahasiswa bahwa bagaimana proses di bidang supply chain itu bagaimana, dan itu sudah dilaksanakan. Kebetulan kemarin salah satu mahasiswi dari UIKA juga sudah ada yang ikut program magang di kami. Jadi itu mungkin masuk salah satu di magang bersertifikasi di perusahaan. Nah, itu kalau bagi kami itu sangat baik karena satu mahasiswanya akan melihat bagaimana dunia profesional, dan kami terbantu karena mahasiswa pun akan memberikan ide-ide segar buat perusahaan. Jadi saling berkaitan. Wah, berkaitan satu sama lain ya Pak. Wah, luar biasa. Kebetulan mahasiswa yang masuk ke kami bukan mahasiswa IT. Oke. Jadi bahkan dari mahasiswa manajemen. Jadi itu memberikan insight buat kami bahwa untuk pekerjaannya dia di bidang IT, tapi dia secara manual testing bagaimana dia melihat, dan itu kan memberikan insight buat kami. Jadi itu sangat baik sih buat kami. Berarti sekarang udah nggak peduli jurusannya apa ya gitu Pak? Betul. Kalau dari kami, Kota, ya? betul. Kami tidak melulu yang dari bidang IT harus di bidang developer, tapi juga kami memberikan kebebasan juga buat siapapun kalau dia memang ingin belajar, itu sangat
welcome kami, dan itu mungkin sejalan juga dengan program MBKM. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau seandainya kita lihat PT ASIK ini kan sudah bermitra gitu ya. Nah, berarti kan ada peluang-peluang yang lain. Tapi apakah harus mengambil di jurusan tertentu, Pak? Anaknya dari jurusan tertentu yang boleh ngambil, karena supply chain kan ini. Kalau bahasa gitu bisa ngambil nggak ya gitu? Magang di sana? Bisa Pak, justru karena kan kami kan memang perusahaan kami memang perusahaan teknologi, tapi kami juga selain pilar teknologi, kami juga punya pilar di advisory, di bidang untuk pembinaan, khususnya di UMKM. Nah itu mungkin kalau misalnya mau dari bahasa, mau dari mana, itu pasti kami sesuaikan. Jadi kami kalau di perusahaan kami, ketika kami membuat job desk, memang ada job desk yang harus dia kerjakan khusus, tapi untuk bagaimana mereka mengerjakannya atau requirement-nya itu kami buka sebebas-bebasnya, silakan kalau mau belajar. Yang penting mahasiswa tersebut atau calon karyawan tersebut mau belajar, itu aja intinya. Poinnya berarti intinya adalah harus mau belajar gitu ya. Nggak perlu harus pintar banget gitu ya Pak ya. Wah ini kayaknya menarik nih. Pak Ai DJ gimana Pak? Ini bos saya ini Pak Ai. Jadi pengalaman di dunia industrinya Pak Ai ini kan luar biasa juga. Gimana melihatnya tentang MBKM ini? Jadi MBKM ini memang dibutuhkan ya di dunia industri, karena sekarang itu kan perlu kita ketahui bahwa sekarang itu tidak terkotak-kotak sih, gitu ya. Tidak terkotak-kotak. Jadi meskipun itu adalah sebuah mungkin bangunan, kalau saya di arsitek dan sipil gitu ya, itu pun membutuhkan orang IT, juga membutuhkan teman-teman di bahasa dan sebagainya seperti itu, karena ada beberapa bagian yang memang berguna. Nah kami sendiri sebagai lembaga kerjasama juga memiliki kewajiban untuk berhubungan dengan mitra untuk mencari apa yang bisa dikerjasamakan atau mungkin kegiatan apa yang bisa terjadi, karena sangat luasnya hal yang bisa dikolaborasikan. Jadi seperti tadi Pak Andre bilang, ya di sana sebagai tester, dia sebagai orang manajemen, sebagai apa, itu masukan-masukan dari luar dan seperti itu sangat dibutuhkan. Jadi kami juga mengharapkan mungkin baik dari mahasiswa atau mungkin para dosen atau mungkin dari prodi atau mungkin dari dekan, dari fakultas gitu, atau dari mitra gitu, menyampaikan ke kami kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi akhirnya kita bisa istilahnya connecting the dot gitu ya. Jadi dari sini, oh ini bisa dihubungkan ke sini, ini bisa bantu ke sini dan sebagainya. Jadi kita butuh banyak masukan supaya bisa terjalin kerjasama yang dalam hal ini kegiatannya apa. Kalau kita hanya MOU aja, kerjasama aja, itu kan itu mungkin ya masa lalu ya. Tapi kalau sekarang harus ada kegiatan yang ini dan ada istilahnya outputnya juga apa, mungkin dalam bentuk jurnal mungkin, atau dalam bentuk produk, atau mungkin dalam bentuk hasil pelaporan dan sebagainya, itu juga harus. Wah, menarik ya. Nah, kalau connecting the dot tadi kan berarti konsepnya adalah menghubungkan antara Dudi terkait dengan kompetensinya dari anak-anak ini tadi ya. Betul. Nah, mungkin saya tanya langsung ke EBK ya. Kan kebetulan juga saya sama nih arsitek. Kira-kira belajar apa dulu ini? Yang bisa connecting the dot tadi itu, konsepnya gimana nih? Mungkin EBK bisa sedikit bertanya ataupun menyampaikan. Boleh bertanya. Apa yang silakan. Nggak harus ngomong. Sebenarnya bingungnya itu gini sih, tadi kan tentang Pak Priyo ada bilang kan kalau Pak Andre itu bilang sebenarnya bagiannya jurusannya sudah sudah tidak terkotak-kotak di pendidikan tidak terkotak-kotak gitu. Tapi yang saya tahu nih yang di arsitek emang harus, kalau misal MBKM itu ke tempat magangnya emang harus menjadi asisten desainer seperti itu ya. Iya. Apa harus asisten desainer ini? Nggak boleh langsung jadi bosnya gitu. Jadi manajer profesional boleh nggak? Kelihatannya pengambil keputusan jadi saya. Jadi gini, pada dasarnya kalau kita ngomong MBKM itu
memang cukup luas, jadi kita bisa kemana-mana gitu ya. Tapi memang ada beberapa kebutuhan tertentu itu memang yang berhubungan dengan mata kuliahnya, atau mungkin kalau ini kan kebetulan PBK bertanya karena mau TA, jadi harus ada hubungannya dengan TA. Jadi intinya seperti itu. Kalau mahasiswa semester 5, semester 6 itu akan jauh lebih bebas karena dia jauh dengan TA-nya, jadi dia bisa menggali lebih banyak. Jadi kasusnya di sana. Gitu. Jauh dengan TA-nya itu berarti bisa molo gitu ya Pak? Oh jangan, bukan begitu Pak. Maksudnya masih ada waktu untuk menyesuaikan kembali Pak. Jadi maksudnya dengan itu akan memperkaya banyak hal sih. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ilmu di konstruksi dan sebagainya itu sangat berhubungan dengan manajemen, sangat berhubungan dengan keuangan. Kemarin kita sempat diskusi sama Asik ini gitu, dengan Pak Diki kebetulan ya, sebagai project manager. Oke, di finance itu untuk masalah gimana caranya memanage sebuah konstruksi yang berkelanjutan itu. Jadi hal seperti itu kan itu sudah hubungannya sama finance, sudah hubungannya sama transaksi, sudah hubungannya. Padahal kita sendiri yang dimintain pendapat kita adalah orang-orang konstruksi, orang-orang teknis. Tapi kita juga harus bisa berpikir ke arah sana. Ini dengan manajemen apa hubungannya sama duit apa hubungannya dan sebagainya. Gitu. Yeah. Perlu sekali. Iya. Berarti multidisiplin ya Pak? Multidisiplin. Jadi ini saya nambahin mengingatkan yang tujuannya. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa ternyata tujuan MBKM dari sudut pemerintah itu adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, bukan mencapai, meningkatkan kompetensi lulusan. Jadi artinya kalau kompetensi lulusan sudah punya masing-masing prodi nih, maka pada saat meningkatkan kompetensi lulusan, baik itu soft skill ataupun hard skill, maka itu sebenarnya untuk menyiapkan para lulusan buat relevan dalam kebutuhan zamannya, sehingga mereka menjadi calon pemimpin masa depan bangsa yang berkepribadian dan unggul. Nah, sudah. Berarti artinya apa? Tidak menyalahi satu keadaan bahwa prodi harus mencapai kompetensi para lulusan, tapi apabila memang diperlukan seperti yang disampaikan Pak Ari dan Pak Andri tadi, dalam menambah kompetensi tadi untuk semakin bisa menyesuaikan diri terhadap kemampuan lain yang sesuai dengan perubahan zamannya, maka itu kayaknya sangat dibutuhkan. Begitu. Ini tambah ya jawabannya. Wah, luar biasa ya. Berarti intinya menambah kompetensi begitu ya Pak? Menambah kompetensi, meningkatkan. Bukan hanya kita fokus pada suatu hal tertentu. Zaman sekarang ini udah multidisiplin nggak bisa. Jadi nggak bisa berpikir parsial. Nggak bisa parsial. Wah, berarti nggak bisa arsitek doang, itu nggak bisa. Mungkin harus belajar joget-joget juga gitu. Sama TikTok juga ya. Wah. Kita break time. Wah, ini break time nih. Khusus ya ini. Iya, terima kasih. Ya Pak Julius, jadi saya rasa perkembangan sekarang ini, dan itu sebenarnya bisa teman-teman juga akses di mbkm.widyakartika.ac.id. Luar biasa. Itu ada di situ Pak, semua apa yang dijelaskan tentang MBKM. Berarti itu informasinya sepertinya sangat lengkap ya? Ya. Dengan hal tersebut, berarti mahasiswa bisa otomatis mengakses gitu ya? Bisa diakses, bahkan mungkin Pak Ari setidaknya dari pihak Lemkerma sebenarnya juga sudah ada timeline, ada tanggal-tanggal penting yang untuk kapan mahasiswa bisa lihat penawaran MBKM di sana apa, baik yang ditawarkan oleh kementerian ataupun yang ditawarkan oleh kampus Merdeka Wika sendiri. Ya. Dengan mitra-mitra sendiri juga. Dengan mitra-mitra sendiri sudah bebas ya Pak. Sudah langsung di situ ada tanggal 10 sampai 20 Agustus mestinya ini sudah harus ada penawaran
dari para mitra bersama dengan Lemkerma ya, dari lembaganya Pak Ari. Terus dari situ mahasiswa juga sudah bisa melihat kira-kira nanti mau menghubungi ke Lemkerma apa, berikut mengkonsultasikannya dengan dosen wali ataupun prodi. Nah itu Pak Peter nanti akan menjelaskan lebih lengkap seperti apa pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan di prodi beliau, di fakultas beliau. Nah seperti itu Pak. Sampai di sana bahkan juga waktu perwalian KRS-an itu sebenarnya terbackup semua. Sehingga pada saat teman-teman ngambil, nah ini buat supaya Rebecca tadi nggak bingung. Jangan-jangan saya sudah pernah ikut, tapi ternyata itu MBKM ya Pak ya, gitu ya. Ambil masalahnya. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin break dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Julius. Ya, monggo Bapak Ibu. Nah ini Ya. Pak Julius, Ini juga mitra yang ini. dari kantin ya Pak. Ini mitra kita ya. Ini salah satu mitra juga ini Pak. Ya, teman-teman ini kayaknya dari Cafe Books ya. Ya, Ini Cafe Books ya. ini Cafe Books, Wah. ini mitra kami di kantin. Jadi kalau kita lagi jajan atau apa gitu ya, cangkruk bisa di sini gitu. Ambil yuk, silakan. Silakan. Nah, ini yang cold brew hitam. Wah ini yang mocktail. Nah, saya yang mocktail deh. Pak Peter yang mana? Pak Sungkut kayaknya. Ya. Baik. Cafe Books salah satu mitra kita juga di kantin ya Pak. Oh di kantin ya. Ya, ini Cafe Books. Enak. Nggak tahu teman-teman yang ngerasa kafenya gimana? Enak kopinya. Enak Saya kopinya. suka Enak. cold brew-nya. Oh, tentunya. Enak Pak. Tempat kopi. Tadi udah nyoba? Bukan penggemar kopi. Bukan teman-teman. Tadi yang non kopi ya. Oke. Jadi ini ada yang kopi sama ada yang non kopi. Wah. Thanks Pak Udi. Pak Udi salah satu yang mengelola ini Cafe Books. Baik, sambil Ya, Pak. nyantai ya, kita langsung mulai aja dari salah satu prodi unggulan kami di Universitas Widya Kartika, yaitu pendidikan bahasa Mandarin. Ini sangat langka ini. Mungkin langsung saja Pak Peter bisa menceritakan kira-kira kegiatan MBKM apa yang sudah berjalan saat ini dan kira-kira mitranya gimana. Ini kayaknya agak beda ini dengan PT ASIK. Silakan Pak. Makasih Pak Julius. Untuk program studi pendidikan bahasa Mandarin untuk istilah MBKM ini kita baru mendengarnya sih tahun 2020 ya Bapak Ibu ya dan para mahasiswa. Tapi jauh sebelum 2020. MBKM ini ada gitu ya, kita sebetulnya sudah melakukan rekanan kerjasama dengan universitas yang ada di Indonesia maupun Tiongkok, Pak Rektor. Ya. Dan juga dengan dunia industri. Kalau di tempat kami dunia industri ini adalah dunia pendidikan, seperti sekolah, universitas, dan lain-lain. Nah, suatu cerminan MBKM yang paling mungkin dikenal oleh banyak mahasiswa itu adalah kerja praktek magang, yang merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di kami. Ya, awalnya kita memberikannya dalam bentuk 4 SKS Pak Rektor. Tetapi dengan bantuan dari kebijakan pemerintah ini yang dibuka dengan 20 SKS, secara nggak langsung itu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa prodi kami ini untuk bisa belajar lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Seperti itu. Explore ya Pak. Iya, lebih dieksplor lagi dan lebih bisa siap Pak saat dia nanti lulus itu sudah langsung siap untuk menjadi seorang guru. Sebelumnya nggak siap kan Pak? Kalau 4 SKS mungkin terlalu pendek begitu ya Pak ya? Begini Pak, 4 SKS itu sebetulnya kalau diomong pendek ya tidak, diomong pendek ya tidak. Tetapi banyak request dari sekolah yang meminta lebih panjang. Agar kenapa kok lebih panjang? Di sini dari sekolah itu secara nggak langsung membina anak magang ini tadi dan disiapkan menjadi pendidik di sekolah tersebut. Kalau lebih panjang, maka akan lebih siap dan sekolah akan lebih memiliki percaya diri lagi untuk meng-hire mahasiswa ini. Berarti lebih intim ya Pak ya? Betul, hubungannya itu lebih intim Pak. Kalau nggak intim nanti kan nggak tahu gitu loh karakternya anak ini seperti apa gitu loh Pak Yulis. Wah. Coding emosinya dapet. Iya. Gitu Pak. Jadi sekolah ini juga yang minta ya malah Pak? Sekolah yang request Pak. Sekolah yang request dan itu sudah lama. Nah dengan adanya kebijakan MBKM dengan 20 SKS ini, secara nggak langsung
anak-anak ini lebih siap lagi. Dan bahkan kalau di prodi kami Pak, masa tunggu untuk mendapatkan kerja itu minus bulan. Wah, minus bulan. Minus bulan. Jadi pada waktu kerja praktek magang, si anak ini sudah tekan kontrak. Waduh, berarti sebelum lulus sudah langsung diambil Pak? Habis Pak? Dan pada waktu mau lulus, bukan mau lulus, pada waktu sidang skripsi, kalau dari sekolah yang mau nyari, Pak, apakah ada lulusannya gitu ya? Oh, mohon maaf Bu, sudah ter-hire semua. Wah, Ya. luar biasa ya. Itu, Wah, itu kenyataan yang ada sih Pak. berarti prodinya laris manis ini Pak? Ya puji Tuhan Pak, sampai sekarang ya. Luar biasa ya. Puji Tuhan Pak. Berarti sebaiknya saya pindah ke Mandarin aja ya. Terima saya juga Pak. Ayo, boleh, bisa nggak bisa? Bos bisa. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Karena ada bos Pak. Ada gerbong yang harus disetirin Pak. Oh iya. Ya, baik Pak. Kalau selain yang magang tadi, mungkin ada yang lain Pak? Nah, kalau yang uniknya itu sebetulnya adalah kerjasama internasional dengan Tiongkok Pak. Dengan Tiongkok ini juga jauh sebelum ada yang namanya istilah MBKM, kita sudah bekerja sama. Berarti sudah MBKM duluan kita sebelumnya? Sudah ada Pak. Nah, studi lanjut dan juga banyak juga dari rekanan dunia pendidikan itu yang membuat suatu program. Jadi mahasiswa kami yang semester 4 atau semester 5 itu dikirim ke Tiongkok Pak. Setelah pulang itu langsung diterima bekerja di tempat sekolah yang bersangkutan gitu. Ya, seperti itu. Sambil melanjutkan pendidikannya. Dan mereka merasa worth it gitu loh, membina seorang mahasiswa yang nanti kalau akhirnya menjadi pendidik yang handal. Berarti masuk sana, studi lanjutnya dibiayai, dapat pekerjaan lagi gitu ya? Betul. Waduh, Betul Pak. wah enak sekali Pak. Ya, sampai sekarang ini ya anak-anak itu bersyukur Pak ada peluang seperti ini. Dan sebetulnya tidak hanya di Mandarin Pak. Kalau teman-teman nanti lihat, oh Bapak kan mewakili prodi Mandarin, sebenarnya tidak. Kerjasama di Tiongkok itu seperti Pak Rektor juga tahu ya, Bapak ke Tiongkok kemarin juga membuka kerjasama itu yang lain, ke prodi-prodi yang lain juga. Sebenarnya kesempatan itu ada, apalagi para mahasiswa dengan yang Z generation ya, dengan semua serba digitalisasi, harusnya saya percaya mahasiswa yang ada di Indonesia ini lebih tahu kesempatan-kesempatan ini. Contohnya ya Pak Yuris, maaf saya tidak mengizinkan Anda ngomong dulu Pak ya. Nggak boleh dipotong ya? Jadi sekarang ini saya moderator Pak, mohon maaf. Jadi untuk si generation Pak, sebenarnya kita tidak perlu ngomong sampai sejauh ini. Mereka ini tahu ada peluang itu. Peluang apa sih? Sebetulnya university di luar negeri, tidak hanya di Tiongkok, di Aussie, ya di US, bahkan maupun di UK. Orang ngomong di UK tidak mungkin kita bisa belajar. Sebetulnya ada kesempatan-kesempatan itu. Ada program-program semester pendek atau apa untuk Anda bisa memiliki sertifikasi. Nanti mungkin Pak Andre bisa menjelaskan. Sertifikasi itu membantu sekali sebagai bekal mahasiswa yang ada di dunia kerja. Dan Anda semua si generation itu lebih unggul daripada kita ya Pak ya. Mereka lebih punya gitu. Nanti kalau mau tahu universitasnya apa, kontak saya ya. Iya. Tanya, PBK tahu nggak nih peluang-peluang itu PBK? Oh, tahu sih. Tahu. Pokoknya tadi sempat bicara sama Pak Rektor kan, kalau sadar nggak kalau ternyata saya ikut MBKM gitu. Terus setelah dipikir-pikir, oh iya gitu. Tapi saya nggak tahu kalau itu MBKM Kak. Kalau saya nggak tahu, saya nggak sadar kalau saya sudah ikut MBKM. Yang dimana ternyata saya itu semester lalu itu ada ambil lintas jurusan. Apa? Yang menurut saya emang ini penting gitu. Waktu itu saya ambil di jurusan sipil, estimasi biaya konstruksi, di mana di arsitek sendiri itu nggak ada. Dan sedangkan menurut saya, loh ini itu kan mumpung bisa lintas jurusan kan, daripada saya tanya-tanya, mending saya langsung dapat ikut mata kuliahnya gitu. Menurut saya Worth it ya? worth it banget. Luar biasa. Kalau Feli gimana Fel? Apakah sudah ada pernah ngambil MBKM atau mungkin malah nggak tahu ini sudah ngambil MBKM? Kemarin tuh waktu semester 5 mungkin ya, waktu itu ada ditawarin sih sama Pak Guru, tapi sayanya nggak
Jadi tertarik nggak kira-kira kalau untuk ada proses untuk magang ke depan ataupun ada proses untuk membantu supaya TA-nya lebih lancar nih, biar lebih cepat nantinya kan? Mungkin tertarik, tapi kalau misalnya saya boleh tanya, saya kan semester 7, apakah terlambat apa enggak? Iya. Kalau berbicara terlambat atau enggak, jelas seperti pernyataan kita di awal tadi ya, kebijakan pemerintah ataupun juga kebijakan Bika itu diberikan hak semester 5 sampai dengan setelahnya. Bahkan ada program-program yang TA-nya itu bisa kemudian juga dijadikan MBKM, itu juga ada. Nah, kebijakan ini menjadi prerogatif dari setiap prodi untuk mengembangkan kompetensi para lulusannya. Nah, itu bisa dikonsultasikan langsung dengan Kaprodi ataupun dosen walinya, sehingga bisa difasilitasi. Dan kami dari Rektorat berharap sekali melalui seluruh jajaran dekan dari Fakultas Sastra dan Pendidikan Bahasa, kemudian Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, harapannya mari dukung semua program dari pemerintah ataupun dari kampus untuk memfasilitasi para mahasiswa-mahasiswi yang benar-benar ingin maju, kepingin menjadikan dirinya itu kompetensinya adalah benar-benar menjadi kompetensi yang optimal, bahkan bila perlu maksimal. Nah, itu kan kita kepinginnya begitu. Karena ternyata dari pihak mitra pun seperti Pak Andre berharap sekali, malah seneng kan, ingin membagi apa yang menjadi kemajuan dari industri. Sayang kalau mahasiswa malah melihat itu nanti untuk apa dan kenapa, itu masih terlambat, akhirnya tahunya di belakang. Nah, itu kan kasihan sekali. Nah, semoga dengan melalui acara ini kita akan terus gitu ya untuk mensosialisasikan pentingnya program ini dan bagaimana UIKA ingin ikut pun juga ambil bagian di dalamnya, seluruh sivitas termasuk mahasiswa, lemkerma dan kemitraan gitu. Kalau jawabnya saya dari sisi pendidikan ya Pak. Nah, ini langsung nih. Kalau Bapak dari langsung dunia kebijakan. industri, kebijakan. Saya dari sisi pendidikan melihatnya tidak ada kata terlambat. Meskipun Anda semester 7 ya, dengan program MBKM, katakanlah Anda mencari, Anda tahu ISMA? Nah, ISMA adalah sebuah program MBKM ini dari pemerintah Indonesia ya Pak Yulis ya. Nah, itu memberikan kesempatan anak-anak mahasiswa yang ada di dalam negeri ini bisa mengambil kuliahnya di luar negeri. Nah, sebetulnya pemerintah memberikan kesempatan ini juga ingin anak-anak bangsa Indonesia bisa satu langkah lagi lebih maju, dan kamu kita semua memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu di negara yang lain. Tentunya setelah itu kita harus bangun negara ini. Iya. Ya, apalagi besok mau 17 Agustus Pak. Iya. Ini saya harus mengumandangkan itu. Iya. Rasa cinta tanah air gitu. Ya, bahkan Ya, sekarang di Tiongkok pun pemerintah Tiongkok itu sudah mulai membatasi anak yang lulus dari Tiongkok wajib pulang ke negara masing-masing. Jadi untuk membangun negara-negaranya seperti itu. Tidak ada kata terlambat. Buka program dari pemerintah ISMA, ya dari situ Anda bisa belajar dan syukur-syukur Anda memiliki kesempatan untuk studi lanjut program magister. Ya, terima kasih Pak Ibu. Enggak, terima kasih. Luar biasa ini. Berarti kalau dari sisi pendidik seperti itu, kalau dalam memang gimana ini? Ya. Terlambat nggak ini? Bisa dibantu nggak Pak? Enggak terlambat. Enggak bisa Malah tadi yang disampaikan Pak Priyo itu adalah prerogatif prodi atau fakultas itu yang memang perlu didobrak menurut saya. Karena itu siap-siap aja gitu. Mau seperti apa? Yakinkan dosen wali Anda gitu kan. Yakinkan prodi Anda apa yang mau Anda jalankan itu memang benar gitu kan. Dan memang itu menunjang apa yang mau Anda capai. Jadi kemauan untuk berkembang itu harus benar-benar diyakini oleh mahasiswanya. Jadi kami akan memfasilitasi bawa kemana dan sebagainya. Tapi akan pasti berkoordinasi dengan prodi, berkoordinasi dengan fakultas. Ya. Mau kemana nih? Mau kesini. Kita akan mengonekkan dengan mitra-mitra yang sudah ada. Kalaupun mitra itu belum ada, kan kita carikan.
Dicarikan juga ya Pak? Dicarikan. Seandainya kayak Iya, kalau memang belum ada ya kita carikan. Mahasiswa tinggal menunjuk gini aja Pak, saya mau ke situ, saya mau ke sini, saya mau yang pertukaran, oh saya mau yang kegiatan, sesederhana itu. Kita Terus siap. berkaca juga dari kemarin pengalaman kerja dengan perusahaan kami juga, yaitu kan memang tadi sampai bertanya juga kan memang bisa dari jurusan satu ke jurusan yang lain memang. Nah itu bentuk kerjasamanya itu, jadi teman saya waktu itu Bu Diana itu sempat diskusi juga dengan pihak kampus, ya bagaimana kita kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran dari program magang dia ini, yaitu jadi kesinambungannya di situ, yang benar dicari itu memang di situ, memang dibuat kalaupun tidak ada. Iya. kalau tidak ada bisa dibuat. Jadi intinya mahasiswa pun nanti akan termudahkan. Bisa juga TA-nya ambil dari data LGBT ASICS boleh ya Pak? Boleh sekali. Wah, berarti potensi itu banyak sebetulnya. Bahkan kalau jurusannya nyempal sekali itu tidak masalah ya? Atau berbeda sekalipun? Iya. Jadi sambilnya sipil gitu. Tidak masalah, karena begini mungkin kalau melihat kacamata dari perusahaan ya, kalau jurusannya berbeda itu yang akan kami lihat selanjutnya itu adalah pengalamannya. Nah kalau misalnya dia punya pengalaman misalnya di bidang manajemennya, nah itu akan menjadi nilai plus, karena saya selaku HR-nya itu kalau melihat CV itu tidak hanya melihat jurusan dia apa, tapi juga pengalaman dia, apa yang pernah dia ambil internship-nya di mana, atau mungkin pengalaman lain, mungkin pertukaran belajar, organisasi, jadi banyak yang dilihat. Nah, itu kalau akademik saya. Berarti MBKM ini salah satu solusi untuk memperkaya CV kita, portfolio kita ke depan. Iya. Ya, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. DWBK ataupun Valley? Silakan. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Iya, banyak pilihan. Jadi banyak pilihan. Mungkin juga program-program sertifikasi seperti disampaikan Pak Peter. Jadi biasanya kan kita bisa juga tuh ngambil ke Harvard, ngambil ke apa. Itu kan ada yang program lepasan tuh ya, setiap mata kuliah dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan sekarang. Ya, karena ke zaman sekarang beda gitu ya. Mungkin memang apa yang kita gambarkan atau wacanakan dulu, sekarang ini sudah benar-benar bukan lagi wacana ya. Sekarang sudah benar-benar harus didukung, dan program-program pemerintah pun juga sudah kita masukkan di dalam rencana kampus Merdeka UIK. Jadi yang MBKM ini sudah jalan tidak hanya dari program pemerintah, tapi juga dari kampus Merdeka Mandiri kita sendiri ya. Itu pun kita juga memfasilitasi teman-teman, makanya seperti Pak Andre bisa ke sini, kemudian beberapa yang disampaikan Pak Ali tadi yang bekerjasama dengan Kerma ya, kegiatan-kegiatan yang sempat disinggung dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan arsitektur, manajemen atau prodi bahasa dan lain sebagainya. Kami rasa itu sudah bisa harusnya menjadi pemacu ya, pemacu buat kita semua. Kita bisa sampaikan pesan ini kepada seluruh sivitas akademika. Saatnya untuk berani, ya, saatnya untuk berlari, terbuka. Jadi UIK sudah tidak lagi menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri, tapi tuan rumah untuk semua mitra. Bahkan berani untuk sowan, ya, berani untuk keluar kepada mitra-mitra kita semua juga. Bahkan dengan berrelasi, berkolaborasi bersama pemerintah. Nah, itu semua sudah ada, dan jangan lupa nanti mulai tanggal 24 sampai 26 Agustus ya, ada perwalian, ada KRS. Maka persiapkanlah diri baik-baik, terutama bagi pesan untuk semua anak semester 5 sampai semester 8. Segera berkoordinasilah dengan para kaprodi ataupun dosen wali kalian. Dan baiklah untuk kalian semua juga mempersiapkan diri buat MBKM ini mulai dari sekarang, sebelum nanti perwalian KRS-nya masih bingung lagi mau mengambil enggak ya MBKM ini. Ntar jangan-jangan ternyata dosen wali sudah menyiapkan, oh ternyata itu mata kuliah MBKM ya, gitu ya. Nah itu semoga tidak lagi terjadi, tapi teman-teman sadar dengan setulus-tulusnya bahwa saya mau bertumbuh, mau bergaya, mau benar-benar meningkatkan kompetensi pribadi ataupun juga kebermanfaatan yang lebih luas.
Itu, terima kasih Pak Yunus. Baik, terima kasih. Mungkin ini konklusi kita hari ini luar biasa. Saya rasa cukup. Nanti kita akan adakan sesi-sesi selanjutnya terkait dengan MBKM ini yang lebih dalam, lebih intens, supaya katanya Pak Peter tadi lebih intim gitu ya Pak ya. Supaya lebih gayut. Iya. Baik, mungkin terakhir ada yang perlu disampaikan lagi? Saya rasa dari saya cukup. Pak Andri mungkin? Ya mungkin itu sih kalau dari pokoknya pesan terakhir kalau untuk mahasiswa, mahasiswi, manfaatkanlah kesempatan yang dikasih kampus untuk mencari pengalaman di luar, karena kalau buat dunia profesional pengalaman itu lebih penting daripada jurusan yang kalian ambil. Jadi itu juga jadi nilai tambah buat kalian juga. Luar biasa, pesannya luar biasa ini. Pengalaman jauh lebih penting dibanding dengan jurusannya. Ini luar biasa. Baik, kita bukan kampus yang besar, kita adalah small but beautiful, dan UIKA humanis, inovatif, dan kreatif. Di sini ada deskripsinya, tujuannya, bentuk daripada kegiatannya, dan syarat-syarat khusus untuk mengikuti program ini. Di sini juga lengkap dengan